Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau dikarenakan beberapa vaksin itu cukup kuat. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan mulai review hari ini, 28 Juli. Hari ini IHSG lagi-lagi tertahan di area resisten sideways-nya di rentang 6104 sampai 5947. Ada pertahanan terakhir yaitu di area trendline support, di mana area trendline support ini sebelumnya sudah ditembus di tanggal 22 Juli. Masih membentuk candle yang cukup tidak mengenakan ya, karena ada candle doji dengan body candle yang cukup kecil, mengisyaratkan bahwa memang fase distribusi akan dimulai kembali. Tetapi dari osilator dan dari RSI masih cenderung sideways, dan dari volume trend juga cenderung bullishnya sudah mengalami tren yang berkurang. Jadi bagi teman-teman bisa memperhatikan emiten-emiten yang sudah ada di portofolio pada Sobat Joker untuk bisa mengurangi posisi atau membatasi kerugian jika ada posisi yang nyangkut. Baik, saham pertama yang saya akan ulas adalah saham jajan sore yang saya sudah kasihkan kepada teman-teman. Ada DGNS. Kenapa DGNS? DGNS sudah tertahan di area demand-nya, yaitu di area 1060 sampai 1030. Dari rentang dia punya koreksi, jika sesuai lebar pattern, seharusnya dia sudah sesuai ya, dengan low di 995 dan ini low-nya di 9910. Sudah ada candle pullback yang sudah cukup bagus dengan body candle yang cukup besar dengan tail yang panjang, mengisyaratkan bahwa fase bullish akan dimulai kembali di saham DGNS. Secara momentum dan secara MACD juga cukup baik, maka layak kita pantau dan layak kita entry tadi itu saham DGNS. Ada hubungannya dengan IPO Rumah Sakit Buddha Medica karena salah satu induk usaha ya, anak induk usaha dari Rumah Sakit Buddha Medica atau BMAS. Jika kita lihat dari broad summary-nya, hari ini terdapat akumulasi sebesar 2 miliar dipelopori oleh broker YP, BK, dan MG. Sedangkan broker yang melakukan distribusi ada broker CC, XC, dan AZ. Jika kita melihat posisi 1075 dan close-nya sekarang di 1050, maka ada kans kita melakukan penjualan di area 1115 sampai 1145. Dengan batas kerugian, saya pikir jika dia break area 1010, teman-teman bisa melakukan cut loss. Volume yang cukup bagus, momentum trend sudah mengindikasikan akan bearishnya sudah selesai, dan RSI-nya sudah menandakan bullish. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham DGNS harusnya sudah entry ya. Jika kita lihat ambil time frame kecil kembali, apakah saya menemukan hal yang sering kita sukai adalah, jika teman-teman bisa menebak, yaitu di sini ada bullish divergent. Maka terkonfirmasi seharusnya hari ini di 28 Juli di sesi 1, tetapi sesi 2 memang ada tekanan jual lebih tinggi ya. Saya pikir ini sudah terkonfirmasi dengan body candle yang cukup kuat ya. Untuk saham DGNS sudah ada indikasi bullish divergent. Selanjutnya ada saham AMRT, salah satu saham retail yang bekerjasama dengan saham bank, yaitu Bank Aladin, salah satu e-commerce dan perbankan yang menaungi nantinya pembiayaan digital dari transaksi jual beli di Alfamart.
Sekarang sudah menyampai area TP optimal kita di area 1425 dengan area entry tadi itu di 1285. Sebelumnya saya sudah pernah juga mereview sama AMRT ini jika potensinya break di area tersebut. Momentumnya sudah cukup bagus, dengan volume kecil distribusi sudah terindikasi akan selesai, dan hari ini sudah dibuktikan dengan volume yang cukup kuat. Momentum dan volume trennya sudah mengindikasikan bahwa fase akumulasi akan dimulai, dan volume tren birisnya sudah akan berakhir. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham AMRT, saya pikir ada upside ya. Jika kita tarik secara Fibo retracement, maka ada potensi dia akan melanjutkan kenaikan ke area TP optimal kita, yaitu di area 1425, dengan target profit saya pikir maksimal itu ada di 1515, dengan target stop loss saya pikir di bawah 1350 ya. Untuk area stop lossnya berarti di area 1345 itu sudah sangat normal saya pikir, karena ini merupakan kejadian sore yang harus kita maksimalkan 2-5% untuk profitnya. Selanjutnya, jika kita lihat dari posisi hari ini terdapat distribusi sebesar 8 miliar dilakukan oleh broker BK. Jika kita lihat apa ini broker BK asing, ya BK asing sudah keluar dan ditampung oleh banyak retail domestik. Salah satunya terbesar yaitu ada broker AZ. Bagi teman-teman yang tertarik untuk sama AMRT, bisa memperhatikan area tersebut untuk taking profit ya. Di area 1425 dan area TP optimal kita di 1515. Selanjutnya ada saham SMA, salah satu saham media yang tidak bosan saya membicarakannya. Lagi-lagi sudah pullback ya di area dia punya demand, yaitu di area 2040 sampai 2010, dan sudah masuk ke area supply pertamanya di area 2310 sampai 2280. Fase ini sebelumnya tertahan, tetapi ada kabar baik. Ketika dia membatalkan cup and handle-nya, maka terkonfirmasi dia akan membuat swing. Jika kita lihat tarik swingnya, dia break di area higher-nya di 2400 dan tarik ke area low-nya, di area low-nya itu di 1970, maka ada kans dia menuju area 2670 secara target Fibonacci. Dan area supply lanjutan ada di 2500 sampai 2480. Bagi teman-teman yang sudah entry dengan area demand terkuat ini sebelumnya dan mampu bersabar karena MTEK dan SMA sering digoyang, saya pikir kita sudah mendulang kesabaran yang bagus ya. Karena sudah terkonfirmasi dia pullback dengan cukup besar volumenya. Dan secara template 4 jam ini ada candle hammer yang mengindikasikan bahwa candle ini sudah terkonfirmasi cukup kuat untuk lanjut berikutnya ke fase atas. Selanjutnya ada saham BANK yang layak kita pantau. Saham BANK ini layak kita pantau, kenapa? Karena ada pola swing yang saya pikir sudah break di area 3370 dan sudah close juga di hari ini dengan volume yang cukup kuat. Targetnya masih sama di area 3880 dan optimalnya di 4090. Bagi teman-teman yang sudah entry di area 3300 sampai 3230, kita sudah voting profit di posisi yang bagus. Area stop loss secara saham swing ini masih tetap di area 3150 sampai 3140. Jika dia break area tersebut, maka teman-teman bisa memperhatikan untuk cut loss. Upside-nya masih sama ya, 4,3 risk and reward-nya dengan potensi profit 18% dan potensi stop loss itu di 4%. Selanjutnya ada saham MLP yang layak kita pantau. Kenapa? Karena dia berhasil break. Dia punya bearish divergence itu sudah selesai. Gimana kemarinnya? Oh, di sini dia ada bearish divergence yang sudah selesai dan tertahan di area demand-nya di area 650 sampai 615. Saya sudah
menginstruksikan bagi teman-teman akum di bawah area 650. Dan sekarang sudah floating profit dengan cukup besar 16% saya pikir ya, jika kita ambil posisi dari kita buy on weakness di area 650 sampai 615. Kenapa? Karena low hari ini 615, low kemarin ada di 610, low kemarin ada di 5910, low kemarin juga ada 605 dan beragam lainnya. Jadi low paling low adalah 590 dan low terakhir ada di 610. Dengan posisi sekarang sudah akumulasi cukup besar, RSI-nya dan MACD menandakan volume trend bullishnya sudah dimulai. Bagi teman-teman bisa memperhatikan area supply lanjutan di 755 sampai 735. Untuk area kita taking profit optimalnya di 760 ya. Jika teman-teman ingin sabar, ingin menuju area supply ketiganya yaitu di area 825 sampai 790 bisa dengan posisi jika dia break area 755 dan 735 dengan volume yang cukup kuat besok, maka teman-teman bisa memasang trailing stop di 735 saja. Karena selama rentang area supply ini kemungkinan besar dia akan membuat base dulu atau dia lanjut dengan volume cukup besar mengikuti volume hari ini juga boleh. Sekian dulu untuk ulasan jajan sore yang saya berikan dengan potensi foreign yang cukup besar. Bagi teman-teman yang tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.